Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita akan membacakan isu monitoring untuk tanggal 9 September 2025 hari Selasa. Ya, tentu kita semua sudah tahu ya yang rame di 24 jam terakhir. Yang pertama yaitu Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet merah putih 2024-2029 ya, di antara lain eh, Budi Gunawan ya diberhentikan sebagai Menko Polhukam ya. Lalu juga Menpora ya Aryo Bimo Aryo Tejo ya, dari Menpora ya. Keduanya diganti, tetapi sampai pelantikan tadi sore ya belum ada penggantinya. Jadi untuk Menko Polhukam sementara secara ad interim digantikan oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Untuk Menpora, menurut keterangan dari Prasetyo Hadi, ya calon penggantinya itu kebetulan ada di luar kota, jadi belum bisa dilantik tadi sore. Tapi namanya masih dirahasiakan ya oleh istana, jadi masih bisa berganti-ganti. Oke, lalu yang cukup mengejutkan ya, tetapi ya juga sebenarnya kita nggak terkejut amat gitu ya, yaitu digantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya ini dia di LPS ya. Eh, Lalu juga Pak Muhtarudin ini menggantikan Menteri BP2MI yaitu eh, Abdul Qadir Karding. Lalu Ferry Yuliantono menggantikan Menteri Koperasi yaitu Budi Ari ya. Dan juga ada pelantikan dari kementerian baru, Kementerian Haji Umroh, yaitu Muhammad Irfan Yusuf atau disapa Gus Irfan sebagai menteri, dan wakilnya yaitu Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, ini yang cukup menarik memang kalau kita lihat, yaitu soal Bu Sri Mulyani. Kan banyak ya desas-desus beliau tuh sebenarnya nggak pengen jadi Menkyu. Setelah dilantik juga beliau beberapa kali diberitakan mengajukan pengunduran diri, dan puncaknya kemarin waktu pasca demo kemarin kan rumahnya termasuk yang menjadi sasaran amuk ya dari para penjara ya. Terlepas dari itu siapa yang bertanggung jawab setting atau tidak, tetapi itu cukup meresahkan sehingga diinfokan ya, menurut berbagai kabar Bu Sri Mulyani sudah mengajukan juga, tapi Pak Prabowo baru menyetujuinya kemarin. Jadi reshuffle ini benar-benar hampir tidak ada yang tahu. Teman-teman media juga baru tahunya saat diundang oleh Mensesnek ya. Oke, selanjutnya Mensesnek jelaskan alasan dua posisi menteri kosong. Seperti yang tadi saya jelaskan, Menko Polhukam sementara Safri Samsudin sambil mencari penggantinya. Jadi sementara dipegang Menhan terlebih dahulu. Lalu untuk yang Menpora, memang dari Mensesnek menyampaikan calon pengganti masih luar kota, tetapi ya bisa jadi keduanya baik Menko Polhukam maupun Menpora ini ya masih belum firm ya siapa yang menggantikan. Menko Polhukam bisa saja penggantinya ini dari sipil ya, tidak selalu dari unsur militer ataupun kepolisian ya. Dulu juga ada Pak Mahfud MD seperti itu. Mensesnek bantah reshuffle Budi Gunawan akibat demo ricuh. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah alasan penggantian Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam karena alasan ricuh kemarin. Jadi banyak yang berseliweran karena saat kericuhan itu yang muncul pertama kali adalah Menhan ya, bukan sosok Budi Gunawan. Budi Gunawan muncul setelah Menhan muncul, dari sehari setelahnya. Jadi ini menimbulkan spekulasi apakah memang karena kericuhan kemarin dianggap Menko Polhukam kurang bisa mengkonsolidasikan atau ada alasan-alasan lain ya. Tapi ini sudah dibantah oleh Mensesnek ya. Ya kan tugasnya Mensesnek gitu. Ya menjaga wibawa istana kira-kira gitu. Jadi alasan-alasannya itu ya dibuat yang penting main aman saja. Selanjutnya Purbaya ya, Menko yang baru tanggapi 17+8 tuntutan rakyat. Itu adalah suara sebagian rakyat kecil. Ini viral nih, ini viral ya. Menteri
Keuangan Purbaya menanggapi 17+8 tuntutan rakyat yang belakangan disuarakan masyarakat. Usai dilantik menggantikan Sri Mulyani, ia menyebut tuntutan tersebut mungkin berasal dari sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya masih kurang. Menurutnya, bila pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7%, masyarakat akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasil ekonomi ketimbang turun ke jalan. Nah, ini langsung viral. Ya, ada beberapa yang kecewa. Waduh, nih songong nih menteri baru gitu. Kita tunggu saja apakah kalau saya pengen berusaha positif lah. Ini optimisme dari Menteri Keuangan yang baru. Tapi apakah optimisme ini bisa nanti diimplementasikan, bisa diwujudkan dengan pertumbuhan bisa di atas 5%? Kita tunggu saja. Ya, apalagi beliau bilang sebagian kecil masyarakat yang merasa ekonomi masih kurang. Yang ekonomi masih kurang tuh banyak loh, Pak. Itu loh. Ya. Jadi ya kita tunggu saja dampaknya seperti apa. Ketua Komnas HAM siap mundur jika kasus Munir tak tuntas 8 Desember. Ya, kasus Munir. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menyatakan siap mundur dari jabatannya jika penyelidikan kasus pembunuhan aktivis Munir tidak selesai hingga 8 Desember 2025. Janji itu ia sampaikan saat aksi massa solidaritas 21 tahun Munir di kantor Komnas HAM. Selanjutnya Edi Hirets ungkap Jokowi pernah minta polisi aktif bisa duduki jabatan sipil. Wakil Menteri Hukum Edi Hirets mengungkap Presiden Jokowi pernah meminta polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Hal ini disampaikan dalam sidang uji materi Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 di Mahkamah Konstitusi. Edi menjelaskan sebagian penugasan tidak selalu melalui Kapolri, melainkan karena permintaan langsung dari instansi tertentu dengan syarat profesionalisme. Ia mencontohkan sejumlah polisi aktif yang menjadi dirjen dan sekjen di kementerian. Menurutnya permintaan Jokowi itu kemudian melahirkan prinsip timbal balik atau resiprokal dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 20 yang memperbolehkan ASN menduduki jabatan di kepolisian. Gugatan ini diajukan karena dinilai menyalahi prinsip netralitas aparatur, menurunkan meritokrasi, serta berpotensi menciptakan dui fungsi Polri dalam pemerintahan dan masyarakat. Asas resiprokal atau asas timbal baliknya itu banyak kalangan dan mungkin juga saya agak sepakat ya. Asas resiprokal antara ASN dan Polri itu timbal baliknya itu tidak sepenuhnya itu sepadan. Iya, ada ASN yang ada di Polri. Tapi kan ini yang di highlight ini kan adalah jenderal-jenderal yang jadi dirjen terus menjadi menduduki posisi-posisi penting. Kan ditarik apakah yang murni sipil ASN itu dia menempati posisi-posisi strategi Polri, kan enggak. Ya. Setahu saya sejauh ini ya sebagian besar hampir semuanya itu lebih ke administratif ya, di kantor segala macam. Jadi asas resiprokalnya atau timbal baliknya itu nggak sepadan. Cuman nanti ya terserah ya MK nanti, bukan terserah sih. Ya MK ini nanti hakimnya akan menentukan seperti apa, kita lihat saja nanti. Ya. Selanjutnya Ferry Irwandi dilaporkan atas dugaan tindak pidana. Komandan Satuan Siber Mabes TNI Juwinta Omboh Sembiring mengungkap adanya tindakan pidana yang dilakukan influencer Ferry Irwandi. Dugaan ini muncul setelah patroli siber menemukan sejumlah indikasi, sehingga TNI berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait langkah hukum selanjutnya. Jadi ini kan terkait Ferry menyampaikan ada ancaman gitu, kalau Ferry bilang darurat militer yang oleh sebagian kalangan ini sedang didorong agar kerusuhan kemarin itu berujung pada darurat militer. Selanjutnya 5.444 orang ditahan pasca demo Agustus. Pemerintah buka peluang restoratif justice. Ya. Yang sudah dipulangkan 4.800 sudah dipulangkan ya. 583 masih dalam proses. Ini disampaikan ya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Bareskrim kini mendalami keterangan untuk mengungkap aktor intelektual. Kita tunggu saja. 2 polisi pelindas ojol Afan Kurniawan almarhum akan dipidana. Ya, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan Kompol Kosmas Kajugai dan Bribka Rohmat akan diproses pidana terkait pelindasan pengemudi ojek online Afan Kurniawan dengan Rantis Brimob.
Kalau udah Menko yang bilang nih, wah ini ya harus cepat ya. Jadi ini kan publik juga menunggu melihat. Selanjutnya berita DPR RI, anggota fraksi DPR sambangi kediaman Prabowo. Sejumlah anggota DPR RI fraksi Gerindra ya, termasuk Ahmad Dhani yang agak viral itu ya. Mereka hadir dengan kompak menekan kemeja putih celana krem khas Gerindra. Terlihat hadir Ketua Balik Bob Hasan, anggota Komisi 3 Martin Tumbeleka, anggota Komisi 10 Ahmad Dhani, anggota Komisi 6 Mulan Jamila, serta Ketua MPR Gerindra yang dari Gerindra, juga Ketua Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani. Ya, selain itu hadir pula Ketua Komisi 6 Andre Rosade, ya, Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati. Ahmad Dhani menyebut ya undangan dibagikan di grup fraksi Gerindra DPR. Menurutnya pertemuan ini sebenarnya sering digelar, hanya saja kali ini terbuka publik. Jadi Dhani bilang salah satu arahan Prabowo ada anggota DPR Gerindra dilarang flexing. Nah, kayak gitu. Oke. Komisi 2 DPR dorong revisi UU Pemilu dengan skema Omnibus Law. Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami menyampaikan bahwa DPR dalam waktu dekat akan merevisi program legislasi nasional prolegnas ya 2024-2029. Ini salah satunya selain UU Pemilu juga nanti prolegnas ini RUU perampasan aset tuh sepertinya. Oke. Ya, Komisi 3 pertanyakan KY atau Komisi Yudisial loloskan calon hakim yang diduga plagiat ya. Komisi 3 DPR menyoroti calon hakim agung yang diduga pernah melakukan plagiarisme tetapi kembali lolos seleksi Komisi Yudisial. Anggota fraksi Gerindra Bimantoro Wiono mengaku kaget melihat nama yang pernah gagal dalam fit and proper test karena dugaan plagiat ini muncul lagi. Ketua KY Amzulian Rifai membela keputusan tersebut dengan menyebut calon hakim hanya mengutip karya sendiri bukan plagiarisme. Ya, siapa coba sebut-sebut ya. Berita DPD RI ya, demokrasi Indonesia hadapi tantangan digitalisasi. Ini disampaikan oleh tokoh perempuan Jawa Timur sekaligus anggota DPD RI dari Jawa Timur Lia Istiqma atau dipanggil Ning Lia. Ya, yang menilai demokrasi Indonesia terus berevolusi sejak reformasi 98. Rupiah menguat usai reshuffle kabinet Prabowo. Rupiah menguat 123 poin ke level 16.309 rupiah per dolar Amerika. Ya, pada Senin kemarin. Sehari sebelumnya masih di 16.433 rupiah. Analis ya Ibrahim Aswaibi menyebut penguatan dipengaruhi data AS ya yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan dengan pertumbuhan lapangan kerja dan kenaikan pengangguran 4,3% di Amerika ya ini ya. Jadi karena kondisi ekonomi di Amerika ini juga kurang oke, ini ada imbasnya rupiah menguat ya. Ya tapi kita lihat pas aja di timingnya setelah reshuffle kabinet. Tapi kalau rupiah menguat, IHSG ini melemah. Ya, IHSG melemah jelang reshuffle kabinet Prabowo. Ya, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah ya. Hingga pukul 15.43 kemarin ya melemah 0,63% ke 7.818,12. Menkyu Purbaya belum ada arahan Presiden Prabowo soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi menegaskan Presiden Prabowo belum menginstruksikan pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN. Ini kan cita-citanya Pak Prabowo ya. Tapi memang selama ini Bu Sri Mulyani ini menolak ya pembentukan BPN ini. Dari berita sosial ya Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Siskampling jadi arahan Presiden, bisa dipermanenkan. Wakil Menteri Bima Arya ya bersama Wali Kota Bandung Farhan meninjau kegiatan Siskampling di Kecamatan Gede Bage, Bandung. Bener ya, Gede Bage apa Gede Bage? Bima menegaskan Presiden memerintahkan seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan Siskampling guna memperkuat sosial solidaritas dan mencegah potensi kerusuhan. Ini balik ke zaman saya kecil nih Siskampling. Jadi ada pos keamanan di tiap RT ya. Dulu kita juga urunan untuk ada TV di situ ya. Jadi ada kentongan, ada tank-tank nih. Jadi kita tiap malam ya jam 12 itu gantian tuh bapak-bapak. Jadi nggak pakai security kalau di kampung, ya pakai Siskampling.
Polisi ungkap kasus mutilasi sadis di Mojokerto, suami siri jadi pelaku. Aduh, ini yang sadis ya, ini viral sekali ya berita ini. Ya, masyarakat adat Nunukan ya desak PT Inhutani coret 560 hektar wilayah adat dari RKT. RKT ini rencana kerja tahunan PT Inhutani. Jadi mau dikelola sama PT Inhutani, tetapi masyarakat menolak karena itu adalah wilayah adat dari masyarakat adat Nunukan. Kita lihat saja. Dari berita internasional, PBB peringatkan pengabaian hukum internasional ancam perdamaian global. Kepala HAM PBB Volker Turk memperingatkan bahwa hukum internasional dan aturan perang sebagai fondasi perdamaian dunia kini tengah diabaikan. Ya, ini disampaikan ya dalam pidato pembukaan sesi ke-16 Dewan HAM PBB. Jadi ini melihat nggak cuman Israel nyerang Palestina, tapi bagaimana Amerika sekarang sedang panas ya dengan Venezuela. Ya, ini bisa ada perang ini di kawasan di benua Amerika ya. Ini situasi ekonomi tambah buruk ini kalau Donald Trump tuh mainnya perang-perangan terus ya. Selanjutnya demo Nepal tolak larangan medsos, 17 tewas dan 145 luka. Nepal diguncang demonstrasi besar-besaran setelah pemerintah melarang sebagian besar media sosial termasuk Facebook, X, Twitter, dan YouTube. Aksi di ibu kota Kathmandu memanas ketika polisi melepaskan tembakan dan menewaskan setidaknya 17 orang. Setidaknya ya, jadi bisa lebih dari 17, kita lihat saja. Trending media sosial yaitu MenQ. Ya, ini trending media sosial karena tadi ya dianggap blunder. Saya menyatakan bahwa tuntutan 17+8 hanyalah sebagian kecil masyarakat ya, sebagian kecil. Ditambah juga pagi ini saya juga menerima di grup WA ya, pagi-pagi tadi ada screenshot ya yang itu bilang itu anaknya Pak Menkyu. Kita belum bisa konfirmasi itu anaknya Pak Menkyu apa bukan. Yang dia intinya dia ngupload lah di Instagram ya, kalau nggak salah story IG itu. Wah, ayahku berhasil melengsarkan Menteri Keuangan yang agen CIA, kira-kira kayak gitu. Pasti sudah di grup-grup itu agak siangan tadi itu banyak banget ya. Dan kita lihat saja, semoga sensasi atau kalau sebagian orang bilang itu blunder ya, yang di awal setelah pelantikan ini semoga tidak berakhir dengan blunder juga ya di kebijakan-kebijakan Pak Menkyu. Kita tunggu. Pak Menkyu ini termasuk, meskipun dia orang lama ya di pemerintahan, tetapi namanya kan jarang terdengar dan relatif ini dianggap sebagai bukan orang baru, tapi dianggap sebagai orang baru ya, karena sebelumnya kalau kita lihat calon-calon menteri keuangan itu nggak ada tuh nama beliau ya. Ada Bambang Brojonegoro, ada Abimanyu ya, terus ada juga Thomas Jiwandono. Jadi nama beliau ini kejutan ya, kejutan ya. Kita tunggu saja ya yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.